Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Chairperson Yayasan Syafana Ahmadiyah Insani, Ibu Hajah Ummu Latifah. Yang terhormat Managing Director Ustadz Haji Nanang Firdaus Masduki LC. Yang terhormat narasumber pada pagi hari ini Ustadz Haji Suwandi Wirawan LC. Dan yang saya hormati kepada asatidzah, sayyidat, parent dan siswa dan seluruh jamaah yang hadir pada kajian pagi hari ini, yang mudah-mudahan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menghadiri acara kajian duha mingguan. Ya mungkin belum normal ya Ustadz, masih secara virtual. Ya, dengan pembahasan Sirah Nabawiyah, mengambil tema mengenal lebih dekat putra dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi akhir zaman, Nabi yang termulia, pembawa risalah kebenaran nan agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita di sini selaku umatnya tentunya bisa mengikuti ajaran-ajaran beliau, bisa mengikuti syariat-syarat yang telah diajarkan, sehingga kita bisa dipertemukan dalam syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Baiklah hadirin jamaah sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kepada acara selanjutnya, terlebih dahulu kita mengenal ya bagaimana karakter ataupun akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan anugerah ataupun karunia terbesar bagi manusia dan tentunya untuk seluruh alam semesta. Kita sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi untuk menjadi manusia yang terbaik dan sekaligus menjadi teladan bagi kita semuanya. Dan tentunya aspek kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat menarik. Artinya serba indah. Kita sama-sama mengetahui bahwa ketika Rasul bicara dengan baik. Ketika Rasulullah menjadi seorang pemimpin, dia menjadi pemimpin yang adil dan tentunya bertanggung jawab. Dan ketika Rasul menjadi seorang suami, bagaimana suami yang teladan, baik itu bagi keluarganya, bagi istri dan anak-anaknya. Dan poin terakhir, tentunya bagaimana teladan Rasulullah kepada keluarganya, pada istri dan anak-anaknya. Kita membahas beberapa
jumlah anak beliau, dan siapa nama-nama beliau. Ini sangat menarik Ustaz ya. Insyaallah. Insyaallah. Baiklah, para hadirin sekalian, untuk mempersingkatkan waktu, kita masuki acara kita pada pagi hari ini dengan baca doa Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, kita masuki acara yang kedua, yakni penyampaian materi dalam pagi hari ini, kajian Sirah Nabawiyah, mengambil tema mengenal lebih dekat putra dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Suwandi Wirawan LC. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jazakallah khair atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita inayah, juga memberikan kita nikmat yang besar, yaitu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Tapi di antara nikmat-nikmat yang kita sudah sebutkan tadi, ada nikmat yang paling terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat dan iman dan Islam inilah kita nanti insya Allah akan lulus dan akan menjadi manusia-manusia yang beruntung di yaumil mahsyar insya Allah. Dan pada hari ini kita dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini, di dalam sebuah kajian ilmu, di mana kita akan mencari tahu dan mencari bagaimana dan siapa mereka yang menjadi keturunan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ini, di pagi hari ini juga, ingatlah bahwa di pagi hari ini adalah pagi yang penuh keberkahan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan setiap daripada yang mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi harinya didoakan oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, tolong berkahi. Ya Allah, berkahkan umatku, setiap daripada umatku di pagi harinya. Makanya pada hari ini kita mengikuti kajian, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mendengar bahwa yang akan ikut kajian ini adalah mereka para talamid, para murid-murid daripada Syafana Islamic School, dan subhanallah, luar biasa ini semangatnya. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam usia, amin ya rabbal alamin. Saya tak lupa mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, buat manajemen daripada Syafana Islamic School dan seluruh para staff-staffnya, seluruh para guru-gurunya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengundang saya dalam mengisi kajian ini. Baik, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita membaca salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saya akan tampilkan slide-nya. Hari ini bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal 2 Safar 1442 Hijriah, dan juga bertepatan dengan tanggal 19 September 2019. 2020 ya? Wah, salah nih nulisnya.
Terburu-buru. Baik, saya mau menyapa dulu para jamaah semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Mari bersama-sama kita awali kajian ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti, apa yang kita dengarkan, apa yang kita fahami, dan apa yang kita lihat mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang suatu kelak nanti akan menjadi cahaya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mau menyapa dulu. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, insya Allah baik ya. Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah. Jawaban yang paling terbaik adalah mengucapkan alhamdulillah. Baik, dan ternyata ucapan alhamdulillah adalah ucapan para penghuni surga. Siapa saja yang mengucapkan alhamdulillah, siap-siap akan menjadi penghuni surga. Makanya lisannya ini banyakinlah mengucapkan kalimat alhamdulillah, yaitu mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kasih tahu kita bahwa penghuni surga itu dia tidak ada ucapan yang keluar dari lisannya yang sia-sia, kecuali ucapan itu adalah paling banyak ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana di dalam surat Yunus ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan mereka adalah ucapan alhamdulillah. Yuk sama-sama sekali lagi kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, pasti deh. Murid-murid, guru, para manajemen, para staf semuanya di Savana School pasti sudah kangen pengen berangkat ke sekolah lagi. Rindu pengen berjumpa lagi. Bahkan bapak-bapaknya pengen banget bersalam-salaman, tapi ternyata sulit untuk bersalaman saat ini. Bahkan pengen sekali berpegangan atau berpelukan seperti biasa kita lakukan, tapi ternyata Masya Allah sulit kita. Bahkan kita harus terpaksa melakukan kajian melalui online. Masya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan ini pandemi cepat selesai, mudah-mudahan kita segera dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu, dan di semua keluarga besar kita juga dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal. Tapi tetap bersyukur alhamdulillah. Bersyukur tetap alhamdulillah, Masya Allah. Bayangkan kalau seandainya banyak di antara kita yang terkena pandemi ini, mereka banyak yang enggak bersyukur. Malah mereka banyak yang tidak beruntung, maksud saya. Masya Allah, mereka harus mati-matian mencari rezeki. Mereka mencari nafkah buat anak dan istrinya. Bahkan sudah banyak di berita-berita yang sudah mulai kekurangan makanan dan minuman, sudah kekurangan sembako, sudah kekurangan, Masya Allah. Tapi kita alhamdulillah. Makanya Rasulullah SAW katakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa saja yang di rumahnya dalam kondisi aman. Masya Allah, murid-murid, orang tua murid semuanya pada dalam kondisi aman di rumahnya. Mu'afa fi jasadi, dan dia dalam kondisi sehat, enggak sakit. Indahu qutu yaumihi, dan di rumahnya ada makanan yang cukup dimakan untuk satu hari itu saja. Cukup untuk satu hari. Faka'annama hizat lahud dunya, maka dia seakan-akan memiliki dunia dan seisinya. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan kalau seandainya musibahnya seperti ini, perang. Malah saya kadang-kadang suka berpikir dan saya kadang-kadang suka merenung, alhamdulillah ya Allah. Saya ini hidup dari sejak saya lahir sampai sekarang, saya ditakdirkan sama Allah tidak menemui yang disebut dengan peperangan. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Karena kalau sudah peperangan, musibah yang paling terdahsyat adalah peperangan. Masya Allah. Jangankan kita mau keluar rumah, mau rumahnya pun hancur rumahnya juga. Ya Allah, bayangkan jika seperti ini. Masya Allah, sulit kita mencari nafkah, sulit mencari apapun, Masya Allah. Makanya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah memang ada pandemi, ada. Wabah kusta di zaman Rasulullah. Makanya Rasulullah itu kalau sudah ngajarin sesuatu, karena Rasulullah sudah pengalaman. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pandemi corona pada saat ini, ternyata tidak lebih parah dibandingkan daripada wabah yang terjadi di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah SAW itu wabahnya lebih dahsyat.
Masya Allah. Ternyata kalau kita kan kena corona, kalau ada yang kena corona maksudnya, Masya Allah, nafasnya sesak, badannya panas, tenggorokannya kering, kepalanya pusing. Tapi kalau di zaman Rasulullah, kena wabah, penyakit yang disebut dengan penyakit kusta itu, tangannya kena virusnya, kena bakterinya, dia menggerogoti daging-daging, sehingga dagingnya itu bentuknya sudah nggak jelas, kemudian keluar aroma yang nggak enak, ada nanah-nanah dan darah, kemudian dia menghantam semua daging-daging, sampai orang itu cacat, Masya Allah. Dan penyakit itu sangat menular. Allahu Akbar. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, firru minal majazum kama tafirru minal ajsad. Hei kamu, kalau ngelihat ada penyakit yang mewabah, yang menular, yang sulit didapatkan obatnya, firru, maka larilah kamu. Mirip seperti kamu melihat singa. Kalau kamu melihat singa kan kamu lari, terbirit-birit, ketakutan, takut digigit. Nah, mirip seperti itu kita lari. Makanya maksudnya apa? Maksudnya kita disuruh berhati-hati. Bahkan Rasulullah SAW, nih bayangin nih, kita pakai masker kemanapun, ternyata itu adalah bagian daripada sunnah. Setiap detik kita pakai masker berpahala. Makanya orang yang kalau nggak mau pakai masker berarti dia bukan ahli sunnah. Orang yang ahli sunnah itu memakai masker. Apa sebab? Rasulullah katakan, la yuridu mumridun ala musih. Tidak boleh dicampur antara orang yang sakit dengan orang yang sedang sehat. Sebab kalau ada orang yang sakit dicampur dengan orang yang sehat, maka yang sehat akan tertular. Maka dari itu kita lindungi diri kita, sebab bagian daripada sunnah adalah kita melindungi diri kita. Lebih baik bosan di rumah daripada bosan di rumah sakit. Masya Allah, di rumah mah masih bisa makan jus, minum jus, masih bisa makan makanan yang enak, masih ketemu sama adik-adik, masih ketemu sama anak-anak, masih ketemu sama, Masya Allah. Tapi kalau di rumah sakit, nggak ada yang bisa menjenguk, nggak ada yang bisa nemenin bahkan, subhanallah. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dilindungi. Baik, saya akan membacakan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, diriwayatkan dari dari perawi hadis yaitu Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepada Engkau dari berbagai macam penyakit yang berbahaya, penyakit gila, penyakit yang menular, penyakit yang sulit didapatkan obatnya, dan penyakit yang menggerogoti tubuh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dilindungi sama Allah. Baik. Ternyata ada cinta di balik corona. Masya Allah. Ternyata ada corona, Allah cinta sama kita loh. Jangan salah itu. Yang benar. Nih, lihat nih. Rasulullah, kalau kita percaya sebagai Rasulullah, sebagai Rasulnya Allah, apa yang disebutin sama Rasulullah, maka kita harus percaya. Rasulullah pernah mengucapkan kayak begini. Innallaha ahabba idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, kita ini satu kaum. Ketika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah memberikan ujian buat mereka. Masya Allah, diuji kita ternyata dengan pandemi ini, Masya Allah. Pengen ke pasar susah, pengen ke mall nggak bisa, pengen bekerja terbatas, pengen sekolah dari rumah, Masya Allah, Masya Allah. Faman radiya falahur ridha. Siapa saja yang dia itu ridho, ikhlas dengan apa yang terjadi, maka siap-siap akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, siapa saja yang murka, wa man sakhita, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Makanya dari sini dapat pelajaran, hati-hati nih. Lisan, hati-hati. Jangan bersuuzon sama Allah dengan pandemi ini. Masya Allah. Kadang-kadang kita lihat komentar di Twitter, komentar di Facebook, komentar di Instagram, komentar di WA, orang pada memaki-maki. Semuanya bersuuzon sama Allah. Maka dari itu, kita meminta kepada Allah supaya Allah menjaga lisan kita. Dan kita akan menjadi pemenangnya. Siapa menjadi pemenangnya? Satu,
orang yang bersyukur. 2, orang yang bersabar. Yang ketiga, orang yang bertawakal sama Allah. Kalau sudah dia pemenangnya, maka dia siap-siap habis corona ini selesai, dia diangkat sama Allah derajatnya. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Makanya kalau banyak di rumah, jangan sampai banyak menganggur. Anak-anak yang sekolah nih jangan sampai banyak menganggur, mainin game terus. Apa tuh namanya tuh? Gamenya yang lagi keren banget tuh, mainin game terus. Masya Allah. Sampai level berapa? Masya Allah mainin game. Sampai ribut sama orang tuanya gara-gara mainin game terus. Masya Allah. Dan orang tua yang sedang banyak di rumah, hati-hati lisan. Sebab berapa banyak kejadian-kejadian ini yang menyebabkan corona ini sebab di rumah terus, terjadi banyak perceraian, terjadi banyak sekali pemukulan, terjadi banyak sekali kekerasan di dalam rumah tangga. Nauzubillah. Maka dari itu Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita dari jauh-jauh hari. Ingat, ada 2 nikmat, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya. Apa dia? As-sihhatu, sehat. Waktu sehat banyak orang yang tidak banyak orang yang kemudian tidak memanfaatkannya sehingga dia tertipu. Ketika dia sakit baru dia sadar. Kemudian yang kedua adalah wal firagh, waktu yang kosong. Waktu yang kosong. Ini banyak banget nih yang waktu yang kosong diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini sebenarnya kalau kita mau ngambil hikmah dari corona nih bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah dan akhwat sekalian. Ini ternyata kalau kita ambil hikmah, Allah itu sayang sama kita, ngasih kesempatan sama kita. Buat apaan? Buat apaan kesempatannya? Berapa banyak di antara kita yang belum istiqomah dalam sholat sunnahnya? Coba kita cek, sudah istiqomah belum sholat syuruk, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Bahkan di antara sholat-sholat sunnah itu, coba kita cek, ada nggak sholat-sholat sunnah itu yang belum pernah kita lakukan? Coba contohnya sholat tasbih, udah pernah belum melakukannya? Ayo kita lakukan yuk. Karena Rasulullah itu di dalam satu hadis mengatakan, kalau kamu tidak bisa melakukan satu hari, maka kerjakan seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali lah. Kalau nggak bisa sebulan sekali, 1 tahun 1 kali. Kalau seandainya nggak bisa juga dalam 1 tahun sekali, paling tidak seumur hidup kamu 1 kali sholat tasbih. Ayo, coba kita. Gimana sholat tasbih itu? Gampang. Ada di Google, ada di YouTube. Bagaimana caranya? Silakan. Ini juga kesempatan kita untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Saya kalau lagi waktu kajian di Masjid Syafana, Masya Allah, ngelihat anak-anak luar biasa menghafalkan Al-Qurannya. Ada tantangan. Tantangannya apa? Menghafalkan Quran itu gampang, guys. Tapi yang paling susah adalah mempertahankan hafalan itu. Murojaah itu yang harus konsisten. Sebab dari murojaah itulah kita mendapatkan pelajaran, kita bisa mengerti Al-Quran. Kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran. Ngafalin gampang. Saya aja, mohon maaf ya, bukannya sombong ya. Menghafalkan Al-Quran cepat. Apalagi kalau surat An-Nas. Wah, cepat banget. Ya, jadi menghafalkan Quran itu gampang. Tapi memurojaahkannya itu. Makanya ibu-ibu jangan lupa terus ingatkan anak-anaknya jangan sampai selama pandemi ini. Masya Allah, hafalannya malah berkurang, bukan malah nambah, malah hafalannya banyak yang lupa. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini banyak sekali kita pengen kumpul sama keluarga kita, sama anak-anak kita susah. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang lebih banyak lagi kita sama keluarga. Biasanya pulang malam terus. Masya Allah, Masya Allah. Baik, nah inilah kajian kita. Itulah, ini mukadimahnya aja sebab saya awal sekali ini melakukan kajian online. Nah, insya Allah kajian online kita adalah kajian Sirah Nabawiyah, usaha meningkatkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sebab Rasulullah SAW kalau sudah kita cinta kepada beliau, siap-siap kita akan dikumpulkan bersama beliau. Anta ma'aman ahbabta. Saya sudah pernah kaji ini, kita akan dikumpulkan dengan orang yang paling kita cintai. Siapa orang yang paling kita cintai? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik. Dimulai dari satu pertanyaan. Tadi Ustadz sudah membicarakan berapa sih jumlah anak-anaknya Rasulullah. Kita lihat dulu berapa jumlah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita jawab. Jawabannya adalah, wah ini dia. Kalau orang ngisi kajian itu susah, orang-orangnya nggak kelihatan langsung gitu ya. Jadi nggak bisa langsung dijawab. Baik, jawabannya istri Nabi Muhammad berjumlah 15. Aduh, banyak banget cuy. Masya Allah, banyak banget. Ya, tenang, nanti kita akan kaji. Jumlahnya 15. Ya, jumlahnya 15. Masya Allah. Ini dia. Jumlahnya 15. Dan mereka yang setiap menjadi istri Rasulullah SAW adalah mereka disebut dengan Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin. Mereka adalah ibu-ibunya orang yang beriman. Jadi mereka adalah ibu kita. Jadi makanya hukumnya adalah dari ayat ini, maka siapa saja di antara istri-istri Rasulullah yang sudah dinikahi sama Rasulullah, kemudian Rasulullah meninggal, mereka tidak bisa dinikahi oleh siapapun. Kenapa? Karena mereka adalah ibunya. Jadi mereka adalah ibu kita. Nah ini dia istri-istrinya Rasulullah. Yang pertama dari kalangan Quraisy, dari kalangan Arab, dari kalangan Bani Israel, dari kalangan budak. Dan ada juga yang dia gagal menjadi Ummul Mukminin. Ini dia. Banyak ulama tidak menghitung ini, tapi saya tetap hitung menjadi 15. Ya, baik. Saya cepat saja. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Dari kalangan Arab, tapi bukan Quraisy ya. Quraisy juga Arab, tapi dari kalangan yang bukan Quraisy adalah Zainab binti Jahsh. Kemudian juga Maimunah binti Al-Harith, Zainab binti Huzaimah, Juwairiyah. Ya, kemudian dari kalangan Bani Israel, dari orang Yahudi adalah Sofia binti Huyai. Kemudian dari kalangan budak, jadi budak, mereka bukan orang yang merdeka, mereka hamba sahaya, mereka adalah Maria binti Syam'un, kemudian Raihana binti Zaid. Kemudian yang gagal menjadi Ummahatul Mukminin, padahal udah mau dinikahi sama Rasulullah, nggak taunya dia gagal. Padahal sudah dinikahi sama Rasulullah, tapi karena ucapan mulutnya tidak dijaga, akhirnya Rasulullah pisahkan dia. Siapa dia? Dia adalah Asma binti Nu'man, dan yang kedua adalah Amrah binti Yazid. Ini dia istri-istri Rasulullah. Coba perhatikan gambarnya, di situ semuanya gambarnya warnanya orange. Warnanya kuning-kuningan. Tapi ada dua yang dikasih warna pink. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki keturunan kecuali dari dua wanita tersebut, yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang kedua adalah Maria binti Syam'un. Baik, sudah terjawab. Kita tanya, oh banyak banget sih istrinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kok suka banget sama perempuan? Ini pertanyaan ini banyak banget yang menyerang umat Islam dari mana-mana untuk melemahkan agama kita. Bahkan orang liberal pun banyak yang mencemooh tentang Islam, Masya Allah. Gara-gara istri Nabi Muhammad banyak. Makanya kita sebagai umat muslim harus tahu jawabannya. Jangan sampai kita tidak tahu. Karena ketika kita tidak tahu dan mereka menyerang, maka akan melemahkan keimanan kita. Kenapa kok istri Nabi Muhammad banyak sekali? Istri Nabi Muhammad banyak. Ini dia. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah laki-laki yang paling setia dengan satu istri. Dengan satu istri. Masya Allah. Rasulullah cuman setia pada satu istri. Sejak zaman dulu Rasulullah menikah sampai istrinya meninggal dunia, Rasulullah cuman satu istrinya. Siapa dia? Siti Khadijah, Bunda Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Rasulullah itu setia banget sampai punya anak 6. Sampai punya anak 6, enggak punya istri-istri yang lain. Di saat itu pemuka-pemuka Quraisy, pemuka-pemuka bangsa Arab, aneh kalau punya istri cuma satu, aneh. Tapi Rasulullah paling setia dengan satu istri. Tapi kok istrinya jadi banyak? Istrinya jadi banyak. Istrinya jadi banyak karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Kalau udah disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, selesai semuanya. Selesai semuanya. Kenapa ya?
Karena Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu dalam mengucapkan sesuatu, dalam berbuat, dalam melakukan perbuatan dan perilakunya tidaklah kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Jadi semua istri-istri yang dinikahi oleh Rasulullah karena disuruh sama Allah. Tuh lihat, bayangin tuh. Jadi Rasulullah itu disuruh sama Allah, dan setiap yang disuruh sama Allah pasti mengandung kebaikan, pasti mengandung satu hikmah yang pasti nanti hikmahnya itu akan kembali kepada umatnya. Subhanallah. Makanya Rasulullah pernah nih, Siti Aisyah cemburu banget sama Siti Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah itu setiap hari itu selalu ngingetin Siti Khadijah terus. Siti Khadijah ini begini. Oh, Siti Khadijah istriku dulu begini. Oh, istriku dulu begini. Sampai Siti Aisyah itu cemburu banget. Akhirnya, wahai Rasulullah, kenapa sih nyebutin itu terus? Nyebutin Siti Khadijah terus? Dia kan perempuan yang tua, perempuan yang engkau nikahi juga dalam kondisi yang tidak yang bukannya gadis. Dia tuh sudah pernah dinikahi dan dia seorang janda dan dia sudah lebih tua daripada kamu umurnya. Lihatlah aku nih. Aku ini adalah seseorang yang menggantikan Siti Khadijah. Aku ini masih muda dan aku dalam kondisi gadis ketika engkau nikahkan. Coba lihat jawaban Rasulullah. Jawaban Rasulullah, Masya Allah. Rasulullah menjawab dengan penuh akhlaknya yang mulia, sehingga tidak membuat marah istrinya. Rasulullah menjawab, Qad amanat bi idh kafara biyan nas. Itu dia nggak bisa digantikan sama siapapun wanita di muka bumi ini. Kenapa? Karena ketika manusia semuanya nggak mau percaya sama aku, itu Khadijah lah manusia atau wanita yang paling pertama beriman kepada aku. Subhanallah. Wa saddaqatni idz kadzdzabani an-nas. Ketika manusia semuanya mendustakan apa yang aku ajarkan dari Allah, hanya satu yang selalu menerimanya dan membenarkannya. Siapa dia? Siti Khadijah, istriku. Wa wasatni bimaliha idz harramani an-nas. Ketika semua manusia pada pelit dengan harta-hartanya, ternyata istriku ini hartanya banyak diberikan untuk dakwah untukku. Masya Allah. Warazaqani, ini dia. Ini jawaban yang nggak bisa dibantah oleh Siti Aisyah. Warazaqani Allah azza wa jalla waladaha idh haramani auladan nisa. Dan itulah istriku satu-satunya yang memberikan banyak anak, di mana istri-istriku yang lain tidak bisa memberikan banyak anak. Masya Allah, diem 1000 bahasa langsung Siti Khadijah. Jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa Rasulullah itu manusia yang paling setia. Dan apa yang dinikahkan, siapapun yang dinikahkan oleh Rasulullah setelah Siti Khadijah, tidak ada lain merupakan karena diperintah sama Allah. Dan kita lihat terbukti bahwa yang dinikahkan oleh Rasulullah adalah manusia-manusia atau wanita-wanita yang sudah, Masya Allah, udah sepuh, udah tua-tua, dan mereka tuh kebanyakan adalah mereka yang ditinggal oleh suaminya sebagai korban perang. Jadi mereka itu mau diangkat derajatnya sama Allah, diangkat derajatnya di kalangan manusia. Karena pada saat itu, ketika banyak sekali wanita-wanita yang ditinggalkan perang oleh suami-suami mereka, mereka tuh dalam kondisi yang payah, anak-anak mereka menjadi yatim. Nah, kemudian dinikahkan oleh Rasulullah, anaknya tersantuni, menjadi mulia, dan perempuan atau wanita itu pun menjadi mulia. Itu dia hikmahnya. Jadi jangan cuma ngomong doang, cuman wah Rasulullah itu nafsu, syahwatnya tinggi, wah Rasulullah begini-begini. No, kita lihat dulu dari sejarahnya, subhanallah. Ya, baik ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Berapa jumlah anak Rasulullah? Ayo. Saya sih yakin anak-anak Shafana Islamic School udah pada paham semua, atau orang tua daripada Shafana Islamic School pasti sudah menguasai ini. Berapa jumlah anaknya Rasulullah? Kita akan jawab. Jumlahnya ada 7. Jumlahnya ada 7. Dari mana? Dari 2 ibu, ya, dari 2 wanita. Yang pertama adalah Siti Khadijah, yang kedua adalah Maryam Al-Qibtiyah, seorang budak. Dari 6 dari Bunda Khadijah ini, yaitu 2 laki-laki, Al-Qasim dan Abdullah. Ya, kemudian yang dari perempuan yang anak-anak perempuan dari Siti Khadijah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum dengan Fatimah. Sedangkan
Ini jadi 6. Jadi Rasulullah itu mempunyai 6 orang anak. Dan yang terakhir adalah namanya Ibrahim. Namanya Ibrahim. Yang di bold warna biru tua ini, mereka adalah anak laki-laki dan mereka semuanya wafat dalam kondisi masih balita. Masih balita mereka. Mereka masih dalam kondisi masih kecil. Masih 17 bulan, ada yang 19 bulan, ada yang 18 bulan. Ya, kecuali kecuali yang perempuan, mereka semuanya meninggal dunia di usia setelah mereka menikah, kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah meninggal setelah Rasulullah SAW wafat. Baik, secara detailnya kita lanjutkan. Pertanyaan lagi nih, banyak banget pertanyaannya. Kita lihat. Perlukah kita mengenal putra dan putri Rasulullah? Penting nggak sih? Nggak penting kali ya. Kita lihat dulu. Dengan mengenal putra-putri Rasulullah, jawabannya kita lebih tahu perjuangan Rasulullah. Kemudian kita tahu bagaimana ayat-ayat turun, asbabun nuzul. Masya Allah, banyak ilmu ini di sini. Kemudian, apalagi? Mendalami bagaimana hukum itu diterapkan. Mau tahu nggak? Sejarahnya sholat gerhana matahari. Sejarahnya bagaimana caranya mengkafani dan memandikan jenazah. Oh, banyak hukum-hukum yang terjadi karena lantaran anak-anak Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya lebih tahu bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah itu sama anaknya luar biasa, malu banget kalau seandainya kita melihat bagaimana Rasulullah memperlakukan anak-anaknya, subhanallah. Dan yang terakhir adalah tentunya memperkuat keimanan. Kita pengen kuat iman kita. Kita lihat nanti bagaimana mereka berjuang atau mereka menderita akibat mempertahankan keimanan mereka dari Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Ini dia, jadi ini dia Ahlul Bait. Semua anak-anaknya Rasulullah, semua istri-istrinya Rasulullah, semua cucu-cucunya Rasulullah disebutnya dengan Ahlul Bait. Baitur Rasulullah SAW, maksudnya rumah tangga Rasulullah, keluarga-keluarganya Rasulullah SAW. Baik, saya langsung saja kepada putra-putranya. Putra-putra Rasulullah SAW. Yang pertama, kita pengen kaji dulu putra-putranya ya, sebab putra-putranya ini karena umurnya dan usianya sangat singkat, jadi sejarahnya tidak terlalu banyak ya, tapi banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, Rasulullah punya anak namanya Al-Qasim. Al-Qasim bin Muhammad. Jadi putra Rasulullah yang pertama Al-Qasim. Nah, dari putra Rasulullah SAW ini, dia adalah buah daripada cinta Rasulullah dengan dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Ini adalah putra pertama Nabi Muhammad SAW lahir, dan ketika lahir Rasulullah SAW masih belum menjadi nabi dan rasul. Ya, kemudian Rasulullah berbangga dengan anaknya Al-Qasim ini. Kenapa? Karena beliau memiliki kunyah. Kunyah itu julukan, ya, julukan. Misalnya nama anak saya Fahri, berarti saya Abu Fahri, bapaknya si Fahri. Rasulullah SAW pun begitu. Maka kita disunahkan untuk memiliki kunyah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Sudah saya jelaskan di waktu di masjid dulu ya. Baik, sammu bi ismi wala takannu bikunyati. Hei kalian, kasihlah nama anak-anak kalian dengan namaku, maksudnya Muhammad. Tapi jangan sekali-kali kalian berkunyah dengan kunyahku. Kunyahku itu julukanku. Apa dia kunyahnya? Dari anaknya inilah Nabi Muhammad punya kunyah. Namanya Abul Qasim. Fa inni Abul Qasim. Aku adalah Abul Qasim. Maksudnya bapaknya Al-Qasim. Nah, baik. Di dalam kitab Zadul Mi'ad, ya, fi huda khairil ibad, Rasulullah SAW mengenai tentang anaknya ini dikisahkan, sayang, teramat sayang, beliau wafat saat beliau usianya baru 17 tahun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum genap sampai 2 tahun meninggal. Saat itu dia masih menyusui.
Sampai-sampai Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, ini aku habis ngelahirin si Al-Qasim. Kemudian aku ketika melahirkan, banyak sekali susunya. Masya Allah, susunya banyak sekali. Tapi sayang, dia wafat sebelum susunya ini disempurnakan. Sebelum dia selesai 2 tahun. Kan disuruhnya 2 tahun, tapi baru 17 tahun sudah meninggal dunia. Lihatlah, banyak sekali. Ini banyak sekali. Susunya masih banyak sekali. Seandainya Allah memanggilnya setelah susunya selesai, maka itu jadi lebih baik. Rasulullah kemudian ngomong apa? Inna itmama radha'atihi fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan susuannya nanti ketika dia di surga. Subhanallah. Makanya bagi siapa saja yang orang tua yang pernah punya pengalaman ditinggal wafat oleh anaknya yang masih kecil, ingatlah Rasulullah pernah bilang kayak begini nih. Rasulullah mengatakan inna dzarariyal mu'minin fil jannah. Sesungguhnya orang yang keturunan yang meninggal pada saat kecil, keturunan dari orang-orang beriman, mereka itu meninggal, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Lalu siapa yang ngurus di sana? Yang ngurus di sana adalah yakfuluhum Ibrahim alaihissalam. Maka nanti akan diurus dan akan diasuh oleh langsung Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Satu, Al-Qasim bin Muhammad, ya. Coba, apa namanya tuh? Namanya Al-Qasim. Putra Rasulullah yang pertama adalah Al-Qasim. Yang kedua, putra Rasulullah namanya Abdullah bin Muhammad. Anak laki-laki kedua yaitu Abdullah, ia juga dipanggil dengan, dia dijuluki juga At-Tahir atau At-Tayyib. At-Tayyib artinya adalah dia bersih, suci. At-Tahir artinya suci, ya. Kenapa? Karena dia lahir pada masa setelah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersih, ya, suci, masya Allah. Tapi alangkah disayang, Abdullah dia juga meninggal saat balita dan dimakamkan di kota yang sama, yaitu di Mekah. Di mana letaknya? Wallahu a'lamu bishawab. Di mana itu? Ya, baik. Di kalangan Arab Quraisy, kalau orang memiliki anak laki-laki, itu merupakan simbol kemuliaan loh. Dan simbol kehormatan dan kebaikan. Karena wibawa seorang laki-laki itu, dia ditentukan bagaimana dia punya anak laki-laki. Kalau nggak punya anak laki-laki, Masya Allah, pernah cerita nggak? Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia pernah malu punya anak perempuan. Sampai-sampai akhirnya, dia pernah menguburnya hidup-hidup, Masya Allah. Karena aib punya anak perempuan. Ketika punya anak laki-laki, bangga di mana-mana. Kemudian dibawa ke kota Mekah, diperlihatkan kepada orang-orang. Rasulullah punya 2 anak laki-laki, Masya Allah. Tapi teramat sayang, di dalam satu kitab, Asbabun Nuzul, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diledek. Karena anaknya 2 laki-laki itu meninggal dunia, Abdullah meninggal dunia, Al-Qasim juga meninggal dunia. Akhirnya dia dijuluki sebagai orang yang abetar. Abetar itu ya terputus. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah dia menggambarkan satu kisah di mana Rasulullah itu pernah dijulukin, diledekin sama orang-orang Arab. Kamu al-abetar, anta rajulul abetar. Di antaranya siapa yang ngeledekin? Banyak banget. Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian Al-As bin Wa'il. Mereka semuanya ngeledekin Rasulullah. Dikatakan Rasulullah sebagai laki-laki yang terputus. Maksudnya terputus daripada keturunan yang terbaiknya, yaitu laki-laki. Makanya mereka mengatakan, hei Muhammad itu telah terputus. Yakni tidak ada lagi yang disebut sebagai memiliki putra. Karena mereka semuanya sudah meninggal dunia. Makanya turunlah ayat Al-Quran surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Hei Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kamu Al-Kautsar, kebaikan yang melimpah, yang berlimpah kebaikan. Jangan cuma dipandang sama anak-anak saja. Sesungguhnya kebaikannya yang lebih daripada dahsyat daripada itu juga banyak.
Fasalli li rabbika wanhar. Maka untuk mensyukurinya, kamu sholatlah, lakukanlah sholat untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Nih kalimat yang terakhirnya. Inna syani'aka huwal abtar. Kamu jangan gentar, kamu jangan khawatir, kamu jangan merasa minder. Kamu disebutin abtar atau orang yang terputus. Inna syani'aka, sesungguhnya yang orang yang paling membenci kamu, mereka itu orang yang ngeledekin kamu, yang ngejekin kamu, huwal abtar, mereka lah yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia. Jadi surat Al-Kautsar itu turun lantaran putra-putra Rasulullah yang meninggal dunia. Tuh, asbabun nuzulnya kita jadi tahu kan? Jadi Rasulullah itu disebutnya terputus. Jadi Rasulullah malah dibantah sama Allah bahwa mereka yang terputus adalah mereka yang mengejek kamu. Subhanallah. Baik, kita lanjutin. Itu kan putra-putranya jadi Khadijah. Satu lagi putranya namanya adalah Ibrahim bin Muhammad. Masya Allah. Ibrahim bin Muhammad, kenapa Rasulullah kok dinamakan Ibrahim? Karena Rasulullah itu mengingat perjuangan beliau, melihat perjuangan Nabi sebelum beliau, yaitu Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Sarah, ya kan? Siti Sarah. Dia orang Babilonia. Kemudian dia nggak punya anak, akhirnya dia pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir, dihadiahilah seorang budak namanya Siti Hajar. Ketika Siti Hajar kemudian dinikahinya, punyalah anak namanya Ismail. Rasulullah keturunan Ismail, makanya Rasulullah hampir mirip kehidupannya sama Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ketika Rasulullah menguasai Madinah, menguasai Mekah, Rasulullah mengirim surat kepada seluruh penjuru dunia. Pergi ke Iran, dikasih surat, kemudian pergi mengutus utusan ke Mesir, mengutus utusan ke Roma, ke Eropa, mengutus utusan ke daerah-daerah, masya Allah, yang hebat-hebat. Di antaranya adalah pergi ke Mesir. Akhirnya satu raja di Mesir itu takut diserang oleh Rasulullah. Untuk menghibur Rasulullah, dikirimlah seorang budak, namanya adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Akhirnya dia punya anak dari budak itu, maka untuk mengenang orang-orang yang terdahulu menjadi nabi dan rasul, maka dinamailah Ibrahim. Ibrahim, subhanallah. Dan ternyata Maria Al-Qibtiyah ini orangnya cantik banget. Sampai-sampai Siti Aisyah itu kan istrinya sering cemburu. Cemburunya kenapa sih? Karena dia saking sayangnya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara wanita yang dicemburui karena kecantikannya adalah seorang budak yang menjadi istri Rasulullah, yaitu siapa dia? Maria Al-Qibtiyah. Subhanallah. Sebagaimana laki-laki terdahulu, anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meninggal. Masya Allah. Masya Allah. Sampai-sampai ketika dia meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih banget, sedih sampai berlinangan air mata. Tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat dalam hadis-hadis Rasulullah yang banyak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah, masya Allah. Rasulullah menangis sejadi-jadinya, menangis ketika anak yang dia sayangi, yang dia harapkan untuk hidup sampai dewasa, ternyata meninggal di pangkuannya. Masya Allah, masya Allah. Akhirnya sampai-sampai sahabat yang mulia menegur Nabi Muhammad SAW. Hei Rasulullah, bukankah engkau melarang menangisi kematian seseorang? Kenapa engkau malah menangis seperti ini, wahai Rasulullah? Apa ya? Kita dari cerita ini jadi tahu loh, kalau kita ada jenazah, kita ditinggal wafat oleh saudara kita, orang tua kita boleh nangis apa enggak? Kita lihat. Masya Allah. Rasulullah kemudian memberikan jawaban kepada Abdurrahman bin Auf yang menegurnya kenapa menangis. Padahal nggak boleh nangis karena kematian seseorang. Rasulullah kemudian menjawab, Ya bena Auf, hai Abdurrahman bin Auf, innaha rahmatun. Aku menangis ini karena aku cinta dan sayang sama dia Ibrahim. Ini adalah bentuk aku cinta. Iyalah, kalau ada yang meninggal anaknya, coba orang tuanya nggak nangis, coba
Aneh pasti. Ini dia Rasulullah mengucapkan ini. Saya menangis karena saya cinta sama dia, wahai Ibnu Auf. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah, ini dia perkataan yang subhanallah, akhlak Rasulullah itu, Rasulullah sebenarnya harusnya marah sama dia. Iyalah, orang lagi sedih sampai nangis, ditegur kayak begitu, kayak seakan-akan nggak sopan. Harusnya ngomelin tuh. Tapi Rasulullah akhlaknya luar biasa. Dia memberikan perkataan yang satu perkataan itu menimbulkan banyak sekali pelajaran-pelajaran dan ilmu. Makanya Rasulullah katakan, Ana utitum bijawami al-kalam. Sesungguhnya aku ini dianugerahkan sama Allah yang jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim itu? Jawami'ul kalim itu ngomongnya sedikit tapi maknanya luas. Ngomongnya sedikit tapi banyak pelajaran sehingga orang banyak memahaminya. Subhanallah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf yang menegurnya ini? Innal aina tadma'. Wahai Abdurrahman bin Auf, mata ini nggak bisa loh dilarang untuk menangis, mengeluarkan air mata. Wal qalba yahzan. Ini hati nggak bisa dilarang untuk bersedih, nggak bisa dicegah, nggak bisa, karena itu adalah nalurinya manusia bisa sedih. Tapi yang nggak boleh adalah wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Sesungguhnya yang nggak boleh adalah ketika kita ada kematian, kita mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, jadi kita boleh menangis, boleh nggak kalau ada yang meninggal? Boleh, tapi jangan sampai meratap, jangan sampai malah kita menyebabkan iman kita jadi rusak, meratap-ratap, tidak menerima dengan kematian. Tapi kalau hanya sekedar sedih, sekedar menangis, maka dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Ya Allah. Ketika Rasulullah mengucapkan ini sambil berlinangan air mata, Rasulullah pengen banget punya anak laki-laki. Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan, wahai Ibrahim, berpisahnya aku dengan engkau, wahai Ibrahim, menyebabkan hati aku sangat sedih, wahai Ibrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya Ibrahim dikatakan oleh Rasulullah untuk menghibur semua yang hadir di situ. Inna Ibrahim ibni. Ibrahim itu adalah anakku. Wa innahu mata fi thadi. Sesungguhnya dia mati padahal dia sedang masih disusui. Wa inna lahu lazi'raini tukaffilani radha'atun fil jannah. Sesungguhnya dia nanti akan memiliki 2 pengasuh perempuan yang merupakan bidadari-bidadari surga nanti, yang ada di surga nanti. Subhanallah. Maka dari itu ketika kita melihat ada kematian anak, subhanallah, ternyata mereka akan diasuh oleh para penghuni surga. Subhanallah. 1, Al-Qasim. 2, Abdullah. Yang ketiga, siapa? Ibrahim bin Muhammad. Semuanya bin Muhammad karena anaknya Rasulullah Muhammad SAW. 3, ingat loh. Kalian nanti habis ini akan ditanyain siapa putra-putra Rasulullah SAW. Jawabannya 3. Al-Qasim. Siapa lagi? Abdullah. Kemudian siapa? Ibrahim. Nah, baik. Udah 3 kita punya. Baik. Mengapa putra-putra Rasulullah itu meninggal dunia semua? Ayo. Kita pengen ngambil pelajaran dari sini. Kenapa sih yang laki-laki kok meninggal semuanya? Kenapa ya? Kenapa? Sedangkan yang perempuannya nggak meninggal. Kenapa kok? Malah meninggalnya lebih parah lagi di usia balita. Itu sangat menyakitkan hati. Jawabannya adalah wallahu a'lamu bis-shawab. Sesungguhnya Allah lah yang maha tahu. Itu semuanya rahasia Allah. Udah Allah saja. Cuman itu jawabannya. Iya. Masa sih nggak ada yang jawaban yang lain? Emang boleh? Jawabannya boleh. Para ulama membolehkan atau tidak dilarang untuk menafsiri hikmah yang terkandung di dalamnya. Kita akan menganalisa kenapa kok itu anak-anak Rasulullah meninggal dunia pada saat usia balita. Nih, hikmahnya ini dia. Seandainya anak laki-laki mereka semuanya hidup sampai dewasa, maka mereka wajib jadi nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW.
Oh dia tuh, bayangin tuh orang-orang Syiah sana, Rasulullah itu punya cucu namanya Hasan Hussein. Mereka hidup udah diangkat, sudah seakan-akan diposisikan sebagai nabi dan rasul, pengganti Nabi Muhammad. Masya Allah. Apalagi kalau itu adalah anaknya langsung. Dan sebagaimana kebiasaan di zaman-zaman dulu, ketika bapaknya dia itu seorang nabi dan rasul, maka anaknya pasti akan menjadi nabi dan rasul, gitu ya. Padahal Rasulullah SAW katakan, Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah itu bukan bukan bapak di antara kalian semuanya, tetapi dia adalah Rasul dan penutup para nabi. Kalau seandainya mereka hidup, pasti akan menjadi pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak mungkin karena Rasulullah adalah nabi yang terakhir. Cuma itu doang jawabannya. Ada lagi jawabannya, hikmah lainnya, karunia dan ujian sama Allah. Coba Rasulullah kalau nggak mengalami itu, dia gimana mau nasihatin umatnya yang ditinggal sama anaknya? Yo, tuh. Jadi kesempurnaan beliau sebagai manusia, Allah menguji beliau dengan ayah, ibu, kakeknya meninggal duluan. Jadi mereka itu menjadi ujian bagi Allah. Kemudian bagi Rasulullah. Kemudian yang kedua, menghindari fitnah. Kalau seandainya mereka masih hidup, maka mereka akan dikultuskan. Yang terakhir, teladanlah ya. Jadi Rasulullah itu menjadi teladan. Baik, kita lanjutin. Ada yang unik ketika anak-anak beliau meninggal, salah satu diantaranya adalah ada gerhana matahari loh. Ada gerhana bulan. Ya, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Biasanya pada zaman dulu, itu orang-orang Arab jahiliyah, kalau ada gerhana matahari, pasti dikait-kaitkan dengan sesuatu. Entah itu karena kehebatan, atau kesempurnaan seseorang, atau kematian. Ya, makanya ketika anaknya yaitu Al-Qasim meninggal, mohon maaf Ibrahim, ya Rasulullah sampai menangis tadi itu. Kemudian pas Ibrahim meninggal, wafat, menghembuskan nafas yang terakhir, muncullah matahari, gerhana matahari. Masya Allah, muncul gerhana matahari. Masya Allah. Akhirnya orang-orang pada saat itu sahabat-sahabatnya banyak banget. Mereka kan imannya ada juga yang belum kuat loh. Mereka masih ada yang kebiasaannya dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah zaman dulu, selalu dikait-kaitan. Oh, ini gerhana matahari pasti, ini mukjizat. Gara-gara Ibrahim meninggal dunia yang menyebabkan Rasulullah menangis. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya kemudian jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa gara-gara itu mereka mengatakan bahwa ini adalah lantaran Ibrahimnya meninggal. Akhirnya Rasulullah SAW katakan Rasulullah langsung, padahal lagi sedih dia. Rasulullah itu lagi sedih, tapi karena takut iman kaumnya atau iman umatnya itu rusak, maka Rasulullah langsung berbicara di hadapan mereka, berkhutbah. Inna syamsa wal qamara ayatin min ayatillah. Sesungguhnya bulan dan matahari itu adalah bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani li mauti ahadin, enggak boleh dikait-kaitkan dengan kematian seseorang, wala li hayatihi, atau kehidupan seseorang. Fa idza raaitum dzalik, kalau terjadi gerhana matahari, apa yang terjadi? Apa yang kita disuruh? Fad'ullaha wa kabbiru, maka banyak-banyak berdoa kamu dan banyak-banyak bertakbir. Wasallu wa tasaddaqu, banyak-banyaklah kalian bersedekah dan lakukan sholat gerhana. Masya Allah, tuh lihat tuh. Jadi kita membahas tentang anak-anak Nabi Muhammad, kita jadi tahu asal usulnya sholat gerhana. Jadi pada saat itulah sholat gerhana disyariatkan. Jadi Rasulullah kemudian khutbahnya seperti itu. Subhanallah, maka hindari dari kesyirikan. Lanjutin yang pertanyaan selanjutnya. Putri Nabi Muhammad juga meninggal di saat balita? Tentunya enggak. Mereka tuh ternyata enggak. Ada putri-putrinya yang meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal. Jadi semuanya putri-putrinya itu meninggal sebelum Rasulullah meninggal, kecuali satu, yaitu Siti Fatimah. Tapi mereka sudah memiliki suami-suami dan punya anak bahkan.
Putri Rasulullah berjumlah ada 4. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, yang terakhir adalah Fatimah. Kenapa kok Fatimah diwarnain hijau? Karena beliau meninggal setelah Rasulullah SAW meninggal. Makanya Rasulullah ketika sedang sakaratul maut sakit sekali. Fatimah kemudian, ya Allah, kasihan sekali engkau wahai ayahku. Seandainya ditimpakan kepada aku nggak apa-apa ini wahai Rasulullah. Tidak, sesungguhnya aku diberikan kabar bahwa engkau akan meninggal setelah aku tidak lama setelah kepergianku. Subhanallah. Ya, jadi 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Siti Fatimah meninggal. Dialah satu-satunya putri Rasulullah yang tersisa setelah Rasulullah meninggal. Ya, baik. Jadi dunia ini berakhir. Dunia ini tidak akan pernah berakhir sampai Jazirah Arab dikuasai oleh ahli baitku. Jadi ternyata semua anak-anaknya beliau semuanya meninggal dan memiliki cucu-cucu. Dan ternyata dari Zainab punya anak, Ruqayyah, Ummi Kulthum punya keturunan, tapi tidak bisa sampai berlanjut. Dan keturunan Rasulullah itu ada sampai nanti yaumil qiyamah dari keturunan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Siti Fatimah ini nanti dari keturunan-keturunannya, kalau kita sebutnya habaib, ya, syurofa, syarifah, ya, mereka inilah nanti akan ada keturunan Rasulullah yang disebut dengan Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi itu akan menjadi pemimpin sebelum hari kiamat ditegakkan. Namanya mirip sama Nabi Muhammad, yaitu Muhammad. Nama ayahnya mirip seperti ayahnya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Muhammad Abdullah bin Abdullah. Tapi lagi-lagi semua itu dari keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Baik, kita lanjutin. Yang pertama Zainab binti Muhammad. Masya Allah, Zainab binti Muhammad. Ini adalah anak yang pertama Rasulullah SAW. Sebenarnya ada beberapa ikhtilaf di antara para ulama, ada perbedaan pendapat. Entah itu Al-Qasim duluan atau Zainab duluan. Atau kebalikannya, Zainab dulu baru Al-Qasim. Tapi saya yakin Al-Qasim dulu yang meninggal, yang dilahirkan, setelah itu baru Zainab. Ya. Putri sulung Rasulullah SAW dengan Khadijah, itu Rasulullah lagi waktu itu usianya lagi ganteng-gantengnya, lagi produktif-produktifnya, lagi sangat semangat, badannya tegar, ganteng. Lagi usianya 30 tahun, punya anak namanya Zainab binti Muhammad. Beliau, jadi Zainab ini dilahirkan pada saat Rasulullah SAW lagi ganteng-gantengnya. Tapinya dia belum menjadi Nabi dan Rasul. Ini adalah buah cinta di antara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Subhanallah, subhanallah. Makanya ketika dia lahir, dididik, akhlaknya mirip seperti akhlak Rasulullah. Masya Allah. Ucapannya lembut selembut Rasulullah. Inilah yang terjadi pada Zainab binti Muhammad, putri Rasulullah SAW. Tapi, Masya Allah, kalau kita mau bikin novel tentang percintaan, inilah kisah percintaan yang sejati, subhanallah. Ketulusan dan kesetiaan Zainab putri Rasulullah. Makanya Rasulullah katakan, hiya afdalu banati usibat fiya. Sesungguhnya dia adalah anakku yang paling terbagus, yang paling terbaik. Terlebih ketika dia sedang kena musibah. Masya Allah. Emang musibahnya apaan sih musibahnya? Masya Allah. Kita lihat perjalanannya. Ya, dia itu nanti kemudian punya anak namanya Ali, kemudian punya anak namanya Umamah. Kita lanjutin dulu biar kita lihat putrinya. Jadi dari Zainab ini udah orangnya lembut, orangnya cantik, akhlaknya bagus, dan dia memberikan cucu kesayangan kepada Rasulullah SAW. Dari dialah ada cucu-cucu Rasulullah yang pertama. Masya Allah. Siapa itu? Di dalam kitab Tabaqatus Syafi'i Al-Kubra diriwayatkan bahwa dia memiliki putra namanya Ali. Ali, ya, bukannya Ali bin Abi Thalib, tapi Ali bin Abil As. Ayahnya Abil As namanya. Masya Allah. Sampai-sampai Ali ini menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Cucu pertama gitu. Cucu-cucu pertama gitu. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah dikabarkan, diceritakan kalau Rasulullah itu sering banget dia sholat. Rasulullah tuh sambil meluk dia gitu. Sambil ngegendongin dia. Kalau lagi sujud,
Iya, dia ngegelantungan di tubuh Rasulullah. Kalau sujud, Rasulullah taruh dulu. Makanya dari sini timbul satu hukum. Kalau ibu-ibu anaknya masih kecil, ayah anaknya masih kecil, kalau sholat, angkat. Jangan takut sholatnya batal. Karena Rasulullah SAW mencontohkan. Subhanallah. Kenapa? Karena nanti ketika anaknya diperlakukan demikian, nanti akan terbesit atau akan terrekam di dalam diri anaknya bahwa sholat adalah suatu yang paling indah. Ya, baik. Kemudian kalau yang kedua selain Ali siapa lagi? Namanya Umamah. Ya, Umamah. Rasulullah sangat cinta banget sama cucunya ini yaitu Umamah. Bahkan Umamah ini sering banget diberi perhiasan oleh Rasulullah SAW. Ini kalung atau cincin. Zainab, tolong kasih ke cucu aku tuh ya. Takhalli bihadza ya bunayya. Berhiaslah kamu dengan ini wahai cucuku. Subhanallah. Jadi Zainab memberikan cucu-cucu yang disayang oleh Rasulullah SAW. Emang bapaknya Ali dengan Umamah itu siapa sih? Maksudnya suaminya Zainab, putrinya Rasulullah yang pertama, dia adalah namanya Abil As. Abil As ini orangnya sangat ganteng. Pokoknya dia dinikahin oleh seseorang yang sangat luar biasa. Dan ternyata dia adalah sepupunya Zainab. Loh kok bisa? Iya, dia sepupunya Zainab dari ibunya. Dari ibunya. Jadi ibunya kan Khadijah binti Khuwailid punya saudari namanya Halah bin Khuwailid. Dia itu anaknya. Jadi keponakannya Siti Khadijah radhiyallahu an. Dinikahkan dengan Zainab berarti sepupu-sepupuan, ya, sepupu-sepupuan. Orangnya kaya raya. Iyalah, Siti Khadijah kan keluarga dari kaya raya, pebisnis, ya, entrepreneur, Masya Allah. Mereka tuh duitnya banyak, duitnya kaya pokoknya lah, ya. Dan orangnya ganteng. Masya Allah, kurang apa tuh? Kemudian apa lagi? Terhormat. Kenapa? Karena dia dari kalangan kaum Quraisy yang sangat terhormat. Sampai-sampai Siti Khadijah juga kan sangat dihormati banget, ya. Kemudian, dan dia cerdas sekali. Dan yang paling terpenting adalah dia memiliki satu sifat yang disebut dengan sifat amanah. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah dijuluki sebagai seorang al-amin yang paling terpercaya. Tapi ternyata setelah melihat sejarah Arab Jahiliyah, ternyata julukan itu bukan untuk Rasulullah aja. Banyak orang-orang yang memiliki julukan Al-Amin. Di antaranya adalah